Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai Kristus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sejenak untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur hari baru Tuhan berikan kepada kami, dan sebelum kami menapaki di hari ini, kami berhenti sejenak untuk merenungkan kebenaran firman. Kami minta Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ajar kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami hanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa, kita memohon kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi jauh di lubuk hati kita tetap menyetir arah hidup kita. Ketika yang terjadi adalah ketidaknyamanan, permohonan kita yang tidak dijawab oleh Tuhan, realitas kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan, disitulah kita memiliki respon protes kepada Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kepada kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita sebagai orang percaya, hidup kita tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia, yaitu untuk Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Ini adalah tantangan yang radikal. Ini berarti ambisi pribadi, gengsi, dan hak milik kita harus diserahkan sepenuhnya di bawah otoritas Tuhan. Salib Kristus bukan sekedar memberi kita pengampunan, tetapi juga mengubah kepemilikan hidup kita. Hidup kita benar-benar milik Kristus. Otoritas kehidupan kita adalah di dalam Kristus. Ketika Kristus mati dan dibangkitkan bagi kita, hidup kita tidak lagi menjadi milik kita sendiri. Setiap ambisi, impian, jabatan, harta, kehormatan, bahkan masa depan kita berada di bawah otoritas Tuhan, bukan lagi di bawah otoritas kita. Inilah panggilan yang sangat radikal di dalam kehidupan kita. Kekristenan bukan sekedar menjadikan Yesus sebagai penolong, sebagai pribadi yang memenuhi setiap keinginan-keinginan kita. Namun sebaliknya, menjadi orang percaya, kehidupan kita menjadi kehidupan yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Dari hal ini, kita dapat memahami bahwa setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah rancangan Tuhan. Dan ketika apa yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, hal yang utama adalah kita menerima kehendak Tuhan itu. Kita harus juga melihat apakah kita sudah berada di jalan yang benar atau tidak. Ketika kita sudah berada di jalan yang benar, kita telah mengusahakan, dan yang terjadi adalah tidak sesuai dengan keinginan kita, ada hal yang indah yang Tuhan sediakan dan Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Menjadi kesalahan ketika kita sudah mengupayakan dengan baik, dan ada jawaban dari Tuhan yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, lalu kita protes, kita putus asa, dan bahkan kita berbelok daripada Tuhan. Mari, iman yang dewasa bukan diukur dari seberapa banyak doa-doa dijawab, namun bagaimana kita bisa taat akan kehendak Tuhan, taat akan jawaban Tuhan, sekalipun itu berbeda dengan keinginan kita. Yang jelas, mari kita terus berjalan di dalam kebenaran seturut firman-Nya. Apapun yang terjadi,
pasti yang terbaik untuk kehidupan kita. Mari hidup di dalam ketundukan kepada Tuhan. Jangan sampai ilusi kedaulatan diri menguasai kehidupan kita. Ada otoritas yang luar biasa, yaitu otoritas Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang terjadi, bahkan sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kami, biarlah kami mampu menghayati bahwa ada rancangan yang indah yang hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya, ketika kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau yang mati dan yang bangkit, Engkau merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak lagi dikuasai oleh ilusi diri, tetapi kehendak Allah, otoritas Allah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat, setia, dan terus menghidupi kebenaran dalam ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kami di hari ini, dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, biarlah boleh berjalan dengan lancar, dan kami terus mendapatkan berkat-berkat yang daripada-Mu, dan ajar kami untuk terus menjadi berkat bagi sesama. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat untuk melanjutkan kehidupan dan kegiatan kita di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.